Oke, selamat sore teman-teman. Oke, ya kita mulai ya untuk market review kita hari ini. Topik kita hari ini kita akan bicara mengenai top to down analysis ya. Kemarin kan saya sempat pasang status di IG doang ya kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan sektor yang namanya industri, ya industri. Jadi sektornya apa yang sih yang kita perhatikan di situ? Nanti kita coba cek bareng-bareng ya. Nah, oke. Sebelumnya kita bahas dulu untuk hari ini. Hari ini indeks harga saham gabungan kena di area yang itu ya, yang kita maksud ya, yang di 6921 sampai 6950, 6960 gitu ya. Nah, dia membentuk shadow di situ. Buat teman-teman yang di IG jangan lupa buka catnya ya. Nah, ini kemungkinan besar akan ada koreksi. Kita cuma nggak tahu nanti dia akan koreksi sampai mana. Tetapi ancang-ancangnya ini mungkin akan ada koreksi sampai ke 6.780 sampai 6.820-an lah ya. Ada di daerah situ. Jadi mungkin dia akan koreksi dulu, kemudian baru kembali naik. Hari ini kan pengumuman tentang itu ya neraca perdagangan di mana surplus lagi. Jadi surplusnya 1,35 miliar. Jadi ini lumayan gede ya surplusnya. Cuman di dalam surplus ini sebenarnya kita lihat ya ekspor kita itu minus. Jadi berkurang sekali ekspornya itu sampai 21% dari kesepakatan 18,64. Berarti kan sebenarnya suaranya nggak ada. Masa sih? Oh, belum saya nyalain. Oke. Sorry, Pak. Thank you, Pak. Oke, ya jadi teman-teman bisa lihat surplus neraca perdagangan kita itu 1,35 miliar. Jadi itu sebenarnya gede. Kalau teman-teman lihat dari surplusnya besar. Ya, tetapi teman-teman juga mesti lihat dari pencapaian surplus itu ekspor kita mengalami penurunan 21% dibandingkan dengan bulan lalu. Ya, jadi sebenarnya ini penurunan. Jadi mungkin karena turunnya harga komoditas bla 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 segala macam lah ya. Nah, kemudian import kita juga turun minus 18,35. Nah, ini indikasi apa? Kalau import kita turun, saya nggak tahu apakah memang kebutuhan bahan baku untuk ini ya untuk industri itu benar-benar berkurang atau seperti apa nih? Ya, teman-teman bisa cek ke lapangan. Ini mungkin setelah Lebaran, setelah ini udah pertengahan tahun kan. Nah, apakah secara histori mereka memang di bulan-bulan ini turun, nanti akan naik lagi di sekitar Septemberan atau seperti apa? Ya, jadi teman-teman coba cek historinya seperti apa ya. Nah, jadi surplus ini ya mungkin kalau dilihat dari surplusnya doang berita baik ya. Tetapi kalau teman-teman rincikan, itu kok kayaknya tidak terlalu baik-baik banget ya. Kenapa? Karena ekspor kita minus 21% lebih. Terus habis itu import kita turun 18% lebih. Ya import rata-rata import bahan baku lah. Oke? Nah, jadi kalau nanti akan ada koreksi, wajar ya. Wajar. Kayak kalau dari technical juga dia udah naik dia cukup tinggi. Kemudian kena point of interest kita, area of value-nya. Jadi ya kita bilang lah resisten lah ya, resisten kemudian ya tinggal kita tungguin dia koreksi. Jadi ini akan jadi koreksi yang wajar juga daripada nanti dia terus naik ya koreksinya tajam kita juga nggak mau kan. Jadi lebih baik ya biarkan indeks kita swing low untuk ngadapin ini nih area of value-nya ya area of value-nya ya itu adalah resisten yang harusnya dia tembus ya minimal ngumpulin tenaga lah ya. Tenaganya sebenarnya udah cukup banyak dihabiskan dengan rally sepanjang bulan Juni ya. Dari Juni sampai hari ini kan. Oke, ya ini untuk indeks harga saham gabungan ya. Itu kurang lebih lah ya. Nah, sekarang apa sih ya yang kita lihat menarik di sektor yang namanya industri? Ya, ini kalau kita lihat dari teknikalnya dulu ya. Ini teknikalnya sektor industri itu hampir-hampir mentok di area-area resistennya. Jadi kalau teman-teman lihat dia turun kan, ya sektor industri sempat naik, kemudian dia turun dan dia berhenti di situ. Dia berhenti di sekitar ini ya. Ini kalau saya panjangin. Teman-teman yang di IG buka ya indeks dari industri ya. Jadi ini ada di area-area supportnya. Ya kalau misalnya dia nggak tembus,
Ya maksudnya nggak tembus ke bawah, berarti ini ada peluang untuk tembus ke atas. Nah, sekarang apa yang teman-teman mesti lihat? Pertama, teman-teman mesti cek apa yang menarik dari sektor ini. Apa yang menarik dari sektor ini? Nah, sektor ini sebagian besar, kalau kita bicara mengenai sektor industri ya, kita bicara mengenai sektor yang berhubungan dengan keramik. Ya, keramik itu satu. Kemudian sektor yang berhubungan dengan alat berat. Ya, alat berat. Kemudian ada satunya lagi adalah sektor yang berhubungan dengan kabel. Ya, nah, ini sebagian besar yang ada di industri, ya sebagian besar. Jadi kalau lu udah ngomong industri, ya 3 itu plus 1 otomotif, yaitu ya Astra International Tok ya. Tapi teman-teman lihat tiga sektor itu. Nah kalau 3 sektor itu ada nggak sih yang menarik? Kabel ada yang menarik nggak? Kemudian keramik ada yang menarik nggak? Kemudian satunya lagi adalah alat berat ada yang menarik nggak? Kalau teman-teman hubungkan antara kabel, keramik, dan alat berat, itu berarti ya nggak jauh-jauh dari konstruksi. Itu pasti akan berhubungan dengan 3 hal ini. Ya kalau alat berat tok, ya mungkin dia bisa ke pertambangan. Ya kan? Nah, tapi pertambangan lagi letih lesu lah ya. Nah, berarti apa sih yang kira-kira akan bisa mendorong untuk alat berat? Nah, apalagi yang berhubungan dengan 3 sektor ini. Alat berat, kabel, dan keramik. Ya, sektor kabel, alat berat, dan keramik. Ya, itu salah satu yang paling dekat itu adalah konstruksi. Ya, atau properti. Konstruksi atau properti. Ya, pokoknya itulah ya. Nah, kalau khusus alat berat, memang mungkin teman-teman akan cenderung ke pertambangan. Kalau kabel mungkin akan lebih banyak pemakaiannya di telekomunikasi. Ya, kalau keramik udah pasti properti lah. Ya, oke. Tetapi yang berhubungan dengan ketiga sektor ini itu adalah konstruksi. Konstruksi dia butuh alat berat. Ya, maksudnya biar lebih cepat kan galinya kan. Kalau lu gali pakai tangan gimana sih? Mau land clearing pasti lu butuh alat berat ya. Nah, kebutuhan alat beratnya sama besar untuk di properti atau di konstruksi. Kemudian kalau keramik ya pasti loh ya, sekarang rumah-rumah mana sih yang nggak dipasangin keramik ya? Kemudian kabel ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini nih. Di idx.co.id. Ya, ini saya cuma ulangi doang teman-teman yang nanti akan ada di kelas. Ya, ini mungkin tidak akan ada di kelas di top to down analisisnya. Jadi memang saya akan masukin ke ya kurang lebih kayak gini lah, Senin, Selasa, Rabu atau Jumat gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin. Saya akan refresh di daerah situ. Ya, nah kita lihat apa? Berarti sektor industri. Nah, ini adalah saham-saham di dalam sektor industri. Ada berapa ya? Ada sekitar 60 ya. 61 ya, hanya ada 61 saham di sektor industri ya. Nah, habis itu kalau ngecek semua 61, waduh, pasti udah langsung protes kan? Hah, masa sih gua harus ngecek sampai 61-nya? Gampang, teman-teman. Ini bursa itu, otoritas bursa sudah nyediain sesuatu yang cukup membantu kita ya. Teman-teman bisa lihat nih papan pencatatannya. Di situ ada pengembangan utama, pemantauan khusus. Ya, kemudian ada satunya lagi adalah akselerasi. Ini papan pemantauan khusus ini baru ya. Tapi yang sebelumnya ya papan pengembangan sama papan utama, kemudian ditambah dengan papan akselerasi, dan habis itu yang terakhir adalah papan pemantauan khusus. Nah, kalau lu udah lihat kayak gini ya. Lu udah lihat kayak gini, lu tinggal menentukan pilihan lu mau ada di mana. Ya kalau lu adalah konservatif, ya maksudnya ya aku mau pilih yang aman-aman saja. Ya sudah, lu tinggal tinggal disortir jadi papan utama saja. Ya kalau lu udah sort dengan papan utama itu tinggal berapa saham toh? Tinggal 16 saham. Nah, 16 saham masa lu nggak bisa lihat ya? 16 saham berarti ini di papan utama. Artinya ya kalau kita ngeraba-raba ya mungkin ini market cap-nya gede ya, seenggaknya dalam tanda petik ya, dari sisi fundamental mungkin cukup diandalkan. Cukup diandalkan loh ya. Saya nggak bilang pasti bisa diandalkan ya. Oke. Teman-teman lihat kabel misalnya, oh di situ ada KBLI. Ya kalau yang di second liner mungkin ada di namanya KBLM ya. Kemudian yang keramik ada Arna di situ. Ini Arna itu udah hampir boleh dibilang lu nggak bisa ragukan fundamentalnya, udah pasti bagus ya. Tetapi likuiditasnya nggak bagus. Nah itu kan lu dari sini aja lu udah bisa sortir-sortir nih. Oke, kemudian ASGR. ASGR ini hubungannya sama apa ya? Oh, sama mesin-mesin ya, ala-ala kantor segala macam. Nah, apakah dia cukup menarik di situ? Oh, lu cek lah, lu bedal ya. Kemudian di situ ada Astra International. Kemudian BHIT, Diandra, Hexa,
Cobex, ya Cobex berarti alat berat ya. Ada Lion, ya udahlah kayak gitulah ya. Voxel itu adalah kabel. Mac ya. Mac hari ini lumayan ya, naik berapa persen gitu ya. Mac nanti kita lihat teknikal ya. SPTO, SMIL, SCCO dan UNTR ya. SCCO itu adalah yang kabel. Ini juga fundamentalnya bagus tapi likuiditasnya sangat-sangat kurang. Nah, dari sini aja lu udah bisa coret lu likuiditas yang kurang-kurang itu di yang mana nih? Oh, gue buang-buangin aja udah. Nah, begitu lu buang, paling lu akan sisa berapa? KBLI ya, kalau likuiditasnya coba kita lihat ya. Pakai stop big aja. Nih, ya nih kalau kita lihat kenapa ini? Bentar ya. Oke, ini udah kelamaan nggak login kali. Nih, kalau teman-teman lihat ya, KBLI ya sama KBLM, lu lihat likuiditasnya berapa? Oh, cuma 20-an bla bla bla. Nah, ini kira-kira lu cukup nggak buat lu trading kan? Kalau nggak, udah jangan. Ya, ada second liner namanya KBLM. Ini sekalian aja kita coba cek ya. Oh, KBLM segini. Oh, kurang lebih ya. Likuiditasnya kurang-kurang gimana gitu ya. Tapi lu akan lihat lebih ini lagi yang SCCO ya. Lihat tuh 2, 1, cuma 12 lot segala macam. Itu kan jauh lebih mengerikan ya kalau lu ambil saham yang begini ya. Nah, ini tinggal lu cocokkan dengan likuiditas lu. Kalau modal lu nggak masuk, kalau lu hitung position sizingnya dan lu masuk, lu masih bisa tradingan ini. Ya, tapi kalau enggak ya sudah, lu nggak usah ngambil yang kabel. Itu ya. Kemudian Arna ASII ya, nanti kita lihat ya. Ini BHIT biasanya kita nggak tradingan, lu tinggal coret. Diandra ini sebenarnya adalah salah satu yang cukup lumayan, tetapi kenaikannya juga udah lumayan. Ya, nih, teman-teman lihat. Diandra ini waktu COVID ya, itu kan ditutup semua tuh, hampir boleh bilang semua usahanya itu ditutup. Nah, ini setelah teman-teman udah dapet nih, oh kira-kira mana yang kurang cukup menarik, lu cari story-nya, lu cari ceritanya, lu cari katalisnya. Oke? Nah, kayak Diandra nih. Diandra ini karena saya udah pernah research mengenai si Diandra, lu tahu dong Diandra itu adalah grupnya Kompas, Gramedia ya. Kemudian dia punya Ice BSD, dia punya hotel namanya Santika, Amaris, terus apa lagi ya, Hotel Pops punya dia juga atau enggak, bukannya saya lupa ya. Nah, terus habis itu dia punya satu yang namanya event organizer, ya kayak Gias segala macam, itu kan dia yang nyelenggarain tuh ya di SBSD. Nah, kalau COVID udah lewat, kira-kira gimana dengan usahanya? Pasti harusnya ada kenaikan dong. Harusnya dari yang tadinya ada terjun, itu mungkin akan ada turnaround. Nah, kalau bicara mengenai turnaround, kira-kira Diandra itu sudah cukup oke. Ya, dari berapa nih? Dari Gocap, ya sekarang dia udah di 120-an harga hari ini ya. Paling tingginya setelah Gocap dia sempat naik ke 140-an. 140 artinya sudah naik hampir 300% kan? 200% ya. Dari Gocap ke 150. Itu 300 sampai 200%. Nah, tinggal lu lihat sekarang teknikalnya. Teknikalnya itu kira-kira memenuhi pola atau setup yang saya mau nggak? Ya, atau mungkin memenuhi nggak dengan metode yang saya pakai, yang teman-teman pakai ya. Kalau dia memenuhi, itu harusnya bisa memperhatikan ini kan. Apalagi ditambah lagi kalau lu dapat story-nya. Ingat kuncinya di research. Kuncinya di research. Technical itu hanya membuat lu lebih objektif aja melihat story itu. Ya, ingat ya, kalau lu bikin story itu biasanya bisa jadi penilaian subjektif lu kan. Lu pasti ragu-ragu kan? Ya, ini karena gua mau masuk ke Diandra, jadi gue cocok-cocokkan agar ini ada kesempatan untuk gue masuk atau enggak gitu loh. Nah, karena itulah lu ke technical untuk melihat lebih objektif. Oh, lu lihat Diandra. Ini daerah sini, daerah 103 sampai 110 itu adalah daerah supportnya dari setelah kenaikan. Tetapi di bawahnya itu ada gap loh. Ada gap loh. Jadi si Diandra ini nge-gap up setelah money spot. Oh, nge-gapnya lumayan tinggi. Nah, ini apakah ada kesempatan dia untuk nutupin gap dulu? Ya, nutupin gap. Ini sekarang lagi turun pelan-pelan. Ini yang kita mau. Ingat teman-teman ya. Kalau pergerakannya masih bagus, maka dia akan turunnya pelan-pelan untuk retest. Ya, turunnya akan pelan-pelan untuk retest. Ingat, kalau dia turunnya langsung cepet breng gitu ya.
Itu bukan retest namanya. Itu bukan retest. Jadi pergerakan yang tadinya kencang itu ya biasanya permainan, kemudian dia kabur gitu langsung aja gitu ya. Tetapi kalau dia turunnya pelan-pelan, itu retest namanya. Kita yang maunya begitu ya. Jadi setelah dia breakout, dia membentuk tiang, kemudian dia retest. Nah, proses dia retest itu secara teknikal itu harus pelan-pelan. Ya, harus pelan-pelan. Teman-teman mungkin akan lihat ya candle-nya cenderung candle-candle yang medium ya, kecil ya, tidak candle yang gede-gede, bum 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 gitu turunnya. Ya, ingat ya. Oke. Nah, kalau teman-teman udah dapat story-nya, ini menurut saya teknikalnya cukup oke untuk si Diandra. Apalagi kalau story-nya dia adalah potensi untuk turnaround ya. Ini cukup lumayan. Ini cukup lumayan kalau lu lihat ini gue tinggal garis saja ya. Nah, ini kan jadi kayak descending triangle kemudian dia ngebreak ya, ngebreak. Oke, nah kemudian dia sedang membentuk flag lagi di atas. Ini kalau lu pakai pola-pola teknikal ya. Dia membentuk flag lagi. Nah, jadi apa yang lu tungguin? Gua tungguin di area of value-nya. Kira-kira di mana nih point of interest-nya gua? Gua mau tunggu di mana? Gua mau tunggu di mana? Nah, itu berarti halte-nya lu. Ya, jadi dia udah sampai di tujuan, sekarang dia lari ke terminal. Dia sedang menuju ke terminal. Ya, teman-teman tahu lah ya, terminal-terminal itu rata-rata sekarang udah tidak ada di tengah kota. Rata-rata itu ada pinggir kota, tetapi dia masuk kota dulu baru menuju ke terminal. Biasanya begitu ya. Ya. Nah, ini kurang lebih begitu juga lah story mengenai teknikal lah ya. Dia sudah sampai di kota itu, nah sekarang dari proses menurunkan penumpang untuk masuk kembali ke terminal, masuk kembali ke haltenya. Ya, nah itu lu tinggal lihat gitu. Lu tinggal perkuat, lu tinggal research lebih jauh lagi kira-kira apa nih yang sedang kita lihat di Diandra ini. Nanti sebentar lagi Gias. Ya, Gias ini nanti apakah ada hubungannya sama Astra International juga? Ya kenapa? Karena Astra International kan bagian dari sektor ini juga kan. Nanti lu bisa tinggal lihat. Oke, ini adalah yang gede-gede. Ya, ini adalah gede-gede. Oke, misalnya contoh nih. Wah, ini kalau gua ambil yang gede-gede, biasanya upsize-nya nggak gede ya. Ya, upsize-nya itu biasanya kayak Astra International, lu mau ngarepin upsize berapa besar lagi sih? Gitu. Nah, gua ini agak-agak agresif nih misalnya, ya. Lu lakukan apa? Gua tinggal lihat ke papan pengembangan. Ya, berarti kan kita ambil ke tier-nya yang ke bawah nih. Tadi ya papan utamanya, ya kemudian ini papan pengembangannya. Jadi ini kalau kita bilang second class-nya lah. Ya, second class-nya. Di situ ada apa? Nah, kalau kabel itu ada KBLM. Lu dari sini aja lu sortir lagi. Ini ada berapa saham? Di sini ada 28 saham. Dari sini kira-kira ada yang bagus nggak ya? Lalu tinggal sortir secara fundamentalnya seperti apa. EPS-nya gimana, ya nanti habis itu lu masuk ke dalam story-nya. Ya ini kalau lu lihat sekilas aja nih ya. Mungkin yang kita lihat ya KBLM masih agak lumayan-lumayan ya. Yang lain tuh JTPE, Amin, apa itu BNBR, apalagi Ikon, INDX, apa yang bisa lu ambil ya. Paling ya ada satu yang namanya Mulia, itu keramik ya. Tetapi ya lu mesti pertimbangkan dengan likuiditasnya juga. Sama Mulia itu kalau saya tidak salah ya, kalau lu lihat teknikalnya itu volumenya rata-rata besar-besar. Jadi ya susah untuk ditradingkan. Kemudian ada Toto ya, Toto juga nggak itulah ya. Likuiditasnya sih sebenarnya yang kita masalahin untuk si Toto. Kalau untuk barangnya segala macam kita tahu lah, oke. Itu banyak menjadi standar-standar di mana properti-properti kalau ngasih standarnya itu kan setara Toto gitu kan. Ya, Zebra, ini ada Cak nih, ada CAKK. Nah, kalau lu lihat kalau CAKK dia punya story-nya masih cukup oke lah. Kita masih sempat untung berapa ya? 1 bagger kali ya di Cak ya. Ya, nah teman-teman lihat story itu masih cukup berkembang nggak di CAKK? Ya, apakah story itu masih cukup berkembang nggak di situ? Ya nih, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah CAKK. Oh, ambil weekly aja lebih gampang. Ya, nih. Set satunya kan di bawah situ. Ya, ini sebelum akuisisi nih. Nah, setelah akuisisi kan dia ngebank di atas tuh. Nah, ini apakah ada area SOS-nya? Ya, ini soalnya udah sempet setelah nyentuh support, kemudian dia mulai naik lagi. Nah, kalau dia area SOS, ini kalau area SOS ya. Lalu tinggal ikutin fase A, fase B, ya, fase C. Ya, ini fase C ini harusnya kalau dia mulai fase D, ini harusnya akan ada LPS. LPS, kemudian di bank kembali lagi naik. Ya, kalau story-nya masih utuh.
Ya, story-nya masih utuh. Kemudian ke depannya itu perkembangannya masih oke. Lu riset lagi. Ya, lu riset lagi. Karena ini saya udah nggak riset lagi, tapi yang saya tahu itu adalah ya memang setelah diakuisisi, ini memang belum ada gebrakan lagi. Ini untuk CAKK. Mungkin karena pasar propertinya juga masih tiarap ya. Ya, nah ini apakah nanti kalau pasar propertinya sudah mulai bangkit lagi ya, ini keramik-keramik ini udah cukup oke belum? Nah, makanya ini adalah persiapan kita. Kita mau tungguin gitu loh. Jadi bukan kita tunggu. Ya, ambil contoh misalnya kayak hari ini tuh masih ada yang nanya, Adi saya boleh masuk nggak? Coba kebayang nggak? Ya, Adi itu masih dikejar. Padahal kita udah ngomongin dia dari kapan ya. Soal dia dapat proyek LRT dari Filipina. Kita udah sounding juga. Ya, nah terakhir kan udah mulai di sounding lagi tuh. Ternyata dia sekarang kongsian sama PTPP dapat 8,7 T. Yang kemarin itu saya dapat info itu cuma 5 T. Dan itu belum include PTPP. Lah kok bisa Adi sama PTPP dua pilihannya kita itu nongol barengan. Ya. Nah, kalau dia udah lari, ya lu jangan kejar lagi. Tunggu di halte, selalu tunggu di halte. Nah, sama halnya dengan ini, kayak sektor industri. Saya minta teman-teman untuk melakukan research, untuk analisa. Tujuannya apa? Ada nggak yang menarik? Ada yang nggak di halte? Kalau gue mau lihat itu menarik, ya. Nah, apa yang mesti gue siapkan? Oke, ini gue bangun story-nya. Story-nya seperti apa? Ya, lu bangun aja, nggak usah takut salah. Nggak usah takut salah. Ya, salah itu lu artinya lu bisa belajar di situ. Kalau lu benar terus, ya udah lu jadi Tuhan. Nggak perlu lu harus analisa-analisa. Benar nggak? Justru karena kita tahu kita tempat yang salah, maka lu butuh persiapan. Gitu. Jadi jangan tunggu, industri nggak ada apa-apa di dalamnya. Memang iya, saya cek juga nggak ada yang menarik ya. Tetapi apakah ada story yang nanti akan tiba-tiba berkembang? Ya dengan begitu kan udah siap dong. Ya misalnya kalau keramik nih, kalau properti naik. Keramik gue udah siap dengan yang mana yang gue pilih. Kabel mana yang gue pilih. Ya, terus alat berat mana yang gue pilih. Seandainya kalau nanti pertambangan tiba-tiba bangkit atau mungkin properti butuh lebih banyak lagi atau IKN dia butuh banyak lagi. Jangan salah loh ya teman-teman ya, kebutuhan keramik itu untuk IKN itu pasti gede banget. Udah pasti besar banget. Cuman ini kan masih belum dalam tahapan finishing kan. Kalau dia belum tahapan finishing ya kebutuhan paling besarnya adalah baja dan semen. Ya kebutuhan terbesarnya kan baja semen. Saya nggak tahu batu dia pakai bata apa dicor semua temboknya kita nggak tahu. Kalau dicor semua ya berarti ya semen dan baja kan. Tapi nanti kalau dia finishing keramik yang dia butuhkan. Nah lu nanti mungkin ada tiba-tiba yang ngomong gini. Ada berita gitu ya. Oh Cak berhasil memenangkan tender. Artinya si Adikarya mungkin ngambil sama Cak untuk membangun ini. Atau mungkin PTPP ngambil sama keramik ada apa lagi ya? Ada satu lagi kok keramik. Keramik satu lagi siapa ya? Saya kok lupa ya. Ada satu lagi yang keramik. Arna misalnya ya. Nah, itu kan berarti mereka akan dapat kesempatan untuk bung gitu loh. Ya, nah, tapi lu udah siap. Ya, kalau misalnya nanti dia tiba-tiba money spot, ya atau mungkin nanti dia akan membentuk komet di situ, minimal lu udah di dalamnya gitu loh. Udah di halte, kita udah tinggal nunggu nih. Tiketnya udah kita beli. Tinggal lu naik ke bus itu apa enggak. Ya jangan nanti tiba-tiba busnya udah jalan ya, baru lu mulai ya kejar-kejaran. Kita nggak mau kayak gitu. Ya kita nggak mau. Itu adalah gaya saya. Ya makanya thank you banget Pak. Kemarin siapa yang share ya, yang quote-nya si Jesse Livermore. Kalau kita itu max money itu by sitting, bukan by trading. Jadi bukan sibuk setiap hari. Oh Pak John, yes. Ya bukan setiap hari kita harus gimana gitu ya, sibuk sepanjang hari. Enggak. Dan itu sudah kita buktikan tahun ini. Apa yang kita lakukan? Enggak ngapa-ngapain, benar nggak sitting? Ya benar nggak? Kita benar-benar stick. Oh ya, mulia satu lagi. Ya, Ibu Yuli udah ada ya. Ya. Ya, kita by sitting. Nah, kalau lu lihat ya, kita nggak benar-benar nggak ngapa-ngapain kan, ya. Dan trennya itu masih utuh, jadi kita tinggal ikut aja. Apa yang kita dapat hari ini? Nah, gitu kan? Nah, tapi itu semua by apa? Ada persiapannya, nggak tiba-tiba kita dapat segitu.
S hardware sedikit lagi beggar saya. S hardware ya, DRMA sudah beggar. Kemudian kemarin BIRD ya, BIRD itu udah setengah beggar. Ya kalau lu bilang SIDIL, DILD itu juga udah dikit lagi beggar. Ya walaupun mungkin banyak sekali yang masih meragukan dia saham repo lah dan sebagainya. Kalau lu ragu, ingat ya, gue cuma mau ngomong ini lagi ya. Kalau lu ragu, tinggalkan. Saham itu bukan cuma 1, 2. Ya, ini sama seperti banyak sekali grup-grup yang kita tinggalkan juga. Ada efek nggak dengan portofolionya kita? Nggak ada. Benar nggak? Ada berapa grup ya? 5 grup ya kalau nggak salah ya. Grup L, grup M, grup B, grup S, ya grup P juga kalau bisa tinggal aja, gitu ya. Nah, nggak ada efek sama sekali dengan portofolionya kita, atau fine-fine aja, atau kita bisa cuan-cuan juga kan. Ya, jadi nggak mesti harus grup-grup itu juga. Gitu. Kalau grupnya bergerak itu kadang-kadang saya tinggalkan juga kan. Ya. Oke. Oke, ini kurang lebih lah ya. Jadi kalau kita beda-beda gitu, nah habis itu kan lu lihat teknikalnya nih. Ya kita masuk beberapa saham yang kurang lebih cukup menarik lah kalau kita lihat kayak tadi Diandra. Nah, tinggal lu research. Ingat, nggak usah semuanya harus gua. Kan lu orang udah tahu dong. Ya tinggal lu research, cari story-nya. Ngapain ini si Diandra nongol situ? Ya, ngapain dia? Ini kan Diandra ada di ini nih. Ini saya agak bingung ya. Diandra di sini, Panorama di tempat lain. Ya, Panorama juga punya itu kan ya. Diandra di sini, Panorama di sektor yang lain. Astra International di sini, Imas di tempat lain. Saya juga rada-rada bingung juga gitu. Karena mungkin Astra International lebih ke arah ini ya, ke arah pabriknya dibandingkan dengan penjualannya kali ya. Karena Imas kan tidak ada pabrik ya. Ya itu benar-benar import utuh ya, kalau nggak salah ya. Ya, nah satunya lagi sebenarnya UNTR ini cukup menarik. Ya, ada MAK juga di situ. Ya, kita lihat dua-duanya deh. Yang lain saya udah nggak bahas lagi ya. Misalnya contoh kayak MAK. MAK ini itu bukanlah pertama kali dia beggar. Ya, bukanlah pertama kali kita lihat si MAK. Ini MAK itu sudah sempat kita lihat zaman-zaman dia tidak terkenal dulu. Ya, zaman-zaman dia di bawah sini. Ya, di sini nih. Masih ingat nggak si MAK? Ya, zaman-zaman dia di bawah sini. Ya, di daerah-daerah sini. Ya, kemudian pada saat COVID kita masih sempat melihat MAK juga. Nah, hari ini kita mau lihat dia lagi. Kenapa lu lihat dia? Lu coba teman-teman lihat. Ini kan turun nih, jalan. Ya, kemudian dia sideways. Ngapain dia di situ ya? Jangan-jangan di set 1 nih, simak. Ya, jangan-jangan di set 1. Nah, kalau dia di set 1, pasti harusnya ada story di situ. Ada story. Nah, story apa lagi yang akan dibangun oleh simak? Ya, saya sih berharap loh ya. Saya sih berharap ya. Bukan karena kita ngomongin ini, terus habis itu komunitas kita berbondong-bondong memborong MAK ya. Lu harus tahu benar-benar apa story di baliknya, sehingga dia bergerak. Sehingga ada pergerakan. Dan nanti kita bisa sitting di situ, sit dalam busnya itu, udah duduk di dalam bus itu, terus habis itu dengan tenang sampai ke tujuan. Benar-benar kita ikut sampai ke tujuan ya. Jadi lu cari story-nya. Karena gue nggak sempat mencari ini. Portofolio saya udah penuh soalnya. Jadi kalau gue switch, nggak bisa gitu loh. Belum bisa saya lakukan. Jadi kita nggak perlu maruk juga ya. Nggak perlu semuanya harus kita ambil. Oke? Kalau sudah penuh ya sudah penuh aja. Gitu. Kalau itu tinggal ikutin aja. Karena kita nggak bisa loh membeli semuanya. Even yang namanya BlackRock, Vanguard itu juga nggak memiliki semua saham-saham yang saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau saham-saham yang di bursa-bursa dunia kok. Ya mereka juga milih. Dan pada saat portofolio mereka udah penuh, ya sudah penuh aja. Gitu. Jadi tetap ada kata cukupnya. Ingat ya, puaskan dirimu dengan yang ada. Jadi nggak perlu harus kayak yang saya bilang yang maruk gitu loh. Oh, kayaknya habis ini gue harus ambil ini, harus ambil ini. Ini sengaja saya munculin buat teman-teman yang kemarin masih ragu-ragu nih ngambil ini kok kayak nggak pas. Karena masih ada sisa. Nah, silakan. Tapi kalau lu udah penuh, nggak perlu jadi supermarket. Ingat loh ya, kalau lu pakai manajemen risiko, lu punya position sizing, nggak mungkin supermarket. Ya nggak mungkin supermarket. Karena kita jarang-jarang ada kelas lagi ya. Jadi saya udah jarang lagi nerima konsultasi yang
oh ini portofolio saya supermarket. Saya nggak tahu teman-teman yang udah di alumni ya, itu masih supermarket nggak? Atau udah nggak? Ya kalau udah nggak ya puji Tuhan lah ya. Berarti Anda sudah bertobat ya. Nah ingat ya, kalau udah penuh udah. Ya nggak perlu lu lakukan yang lain-lain lagi. Ya kecuali memang lu udah punya slot yang lu bisa isi lagi. Oke? Nah, teman-teman lihat Mark. Apa yang kita lihat di sini, ada peluang dia set 1. Nah, tapi masalahnya adalah kita butuh story-nya. Kita butuh katalisnya. Kita butuh tahu apa yang dilihat oleh gajah di sini. Kenapa sampai dia mau melakukan pembelian di sini? Ada nggak? Oh iya. Oke. Ada nggak dia melakukan pembelian nggak di situ? Sebentar. Kenapa ini keluar semua? Mana volume? Nah, ada nggak dia di situ? Nah, ini kalau kita lihat, memang iya ya, volumenya gede-gede ya. Udah mulai besar-besar dan di atas rata-rata di periode pada bulan April, Maret, sampai ke belakang gitu. Nah, ini apa sih yang membuat simak ini dikumpulin? Ya, apa sih yang membuat simak ini dikumpulin? Ini saya pikir nanti besok juga masih akan ada turun ya. Ini masih mentok nih. Ya, cuma breakout dikit aja dari EMA 200. Tapi ini udah harga rata-ratanya ada di 630. Jadi ya mungkin ya kita bisa lihat pada saat dia LPS ya. Ya, LPS turun dulu di sekitar 630-an lah. Ya, tetapi teman-teman ya ingat ya. Lu udah lihat ini menarik kan? Ya, lu research dulu story-nya. Story-nya apa? Apakah sarung tangan masih dibutuhkan? Kayaknya enggak deh. Ya kayaknya udah turun banget. Apakah keramik keramik lagi? Kan dia bikin ini kan cetakan tangan sarung tangan kan? Ya sisa-sisa cetakan itu dia pakai untuk bikin kloset. Nah, apakah ini dia laku klosetnya? Nah, lu coba cek kenapa gua harus beli saham ini. Ya, kenapa dia ada di set 1? Kenapa dia dilakukan akumulasi? Kenapa terjadi akumulasi pada Mark? Lu cari apa yang dilihat oleh si gajah itu. Oke, udah clear ya? Cukup clear kan? Ya, dari sektor, kemudian lu lihat sampai ke ini, ke dalamnya. Nah, begitu lu udah dapat yang menarik, lu cek fundamentalnya. Kalau dia fundamental simak sih oke lah ya. Kemudian lu cek kembali story-nya, katalisnya. Apa yang mendasari terjadi akumulasi di situ dan apa yang bisa membuat gua duduk dengan tenang di dalam bus ini, di dalam busnya simak sampai ke tujuan. Ya, tujuannya kalau misalnya lu lihat upsize-nya, lumayan lah upsize-nya. Anggaplah daerah-daerah sini ya, daerah 1300-an. Ini udah satu backer kalau dia sampai ke 1300 lagi. Gitu. Tapi story-nya harus kuat. Story-nya harus ada. Ya ceritanya itu harus ada, katalisnya itu harus ada. Nah, begitu lu dapat katalisnya, lu tinggal cari di mana gue masuk. Ya, di mana haltenya. Nah, di situ lu tungguin. Dan di situ lakukan cicilan. Udah sampai di halte, ya, udah sampai di trading plan lu udah bikin, ya, tapi lu nggak ngapa-ngapain. Ya, nanti kalau udah jadi nih, udah naik segala macam. Nah, baru ngomong. Tuh kan, trading plan gue benar. Tapi lu nggak ada di dalamnya kan, trading plan percuma, nggak ada gunanya. Gitu. Jadi jangan takut untuk action juga. Jangan takut untuk action. Salah itu wajar. Selama lu mau belajar. Ya, lu mau belajar dari kesalahan. Yang jadi masalah banyak orang yang sudah tahu salah tapi nggak mau belajar. Ya, saya udah taruh satu quote tuh. Kemarin saya baca satu buku bagus banget. 100% ya 100% hidup lu ada tanggung jawab lu. 100% modalnya lu. Ya, modalnya lu dan apapun yang lu lakukan dalam trading itu adalah tanggung jawab lu. Lu mau berhasil dalam trading atau tidak itu tanggung jawab lu. Jadi nggak perlu lu salah kemudian lu merasa dipermainkan oleh pasar, terus habis itu lu nyalain bandar, nyalain ini, nyalain itu, nyalain otoritas bursa, bahkan sampai ada yang ngajuin mosi apa itu namanya? Somasi ya ke Bursa Efek Indonesia karena merugikan trader retail. Kan gimana ya? Ya maksudnya apa ya? Kalau kita tahu bahwa modal lu ya yang nyiapin modal berapa besar lu ya yang ngeklik apa namanya yang ngeklik buy sell itu lu
Ya, yang lu mau buy saham itu lu juga. Ya, tapi lu nyalain bursa masukin saham-saham yang jelek-jelek. Ya, gimana ya? Bursa kan ngejar target juga. Ya ini dia targetnya. Nah, soal bener apa enggaknya saham itu, ya itu urusan lu. Ngerti kan? Kayak di New York Stock Exchange aja itu ada berapa puluh ribu saham. Emang lu pikir semua saham-saham di situ bagus-bagus? Enggak. Dia sampai ngesortir cuma ada 500 saham yang terbaik yang masuk ke S&P 500. Coba bayangkan. Dari berapa puluh ribu masuk 500. Disortir 500. Kenapa nggak 10.000 S&P 10.000 gitu? Ya kan? Gitu loh. Artinya lebih banyak sampahnya dibandingkan dengan yang benarnya. Karena itulah kenapa kita bikin alur. Ya, ada penilaian subjektif. Artinya lu cari story-nya dong. Ya, misalnya undang-undang kesehatan. Ini pasti ada emiten yang dapat keuntungan kan? Nah, ini dari story undang-undang kesehatan. Ya, lu bedah dong undang-undang kesehatannya. Kemudian cek emiten mana yang dapat ininya lu, dapat keuntungan dari situ. Kalau perlu lu ground check. Ya datanglah kayak misalnya Same ya. Same kebetulan deket di rumah saya itu ada tuh EMC. Dan kebetulan kita juga sering pakai kan. Ya lu datang coba lihat, kok ramai ya? Ramai penggunaan BPJS. Oh, ini apa ada hubungannya undang-undang kesehatan sama BPJS? Kan namanya lu ground check kan. Tapi nggak perlu harus spesial banget gitu datang situ. Misalnya lu mau beli UNTR, datang ke UNTR, datang ke tambang-tambang UNTR, nggak usah. Kita nggak selevel Lokeng Hong kok. Harus sampai foto di depannya, nggak usah. Ya, nah habis itu kita tinggal lihat teknikal. Ada nggak tempat-tempat yang menarik? Haltenya ada nggak di situ? Kalau ada, lu bikin apa? Sebelum lu masuk ke trading plan, money management dulu. Lu hitung dulu. Ya, lu hitung dulu ini kira-kira low risk nggak? Oke, risknya oke nggak? Berapa lot yang gue beli? Alokasi modal gue ke saham ini seberapa besar, ya kan? Nah, habis itu trading plan. You trade your plan habis itu. Udah, clear? Itu sebenarnya cuma begitu doang. Yang lu perlu pelajari adalah ya lu punya setup. Nah, makanya kenapa saya bilang lu setia dulu dengan satu setup. Nggak usah kayak apa ya, sorry to say ya, orang-orang yang sok pinter gitu. Lu harus tahu A sampai Z mengenai technical. Dulu saya begitu. A sampai Z tentang technical itu saya coba kuasai. Kenapa? Karena seminar-seminar yang saya ikuti, workshop-workshop yang saya ikutin, itu rata-rata tidak bercerita mengenai setupnya. Tapi rata-rata dia bercerita mengenai, oh ini loh support resisten, ini loh supply demand, ini loh MACD, ini loh Bollinger Band, ini loh ini. Jadi saya tahu A sampai Z. Terus habis itu, ya udah lu ngeracik sendiri katanya. Nah ini yang repot kan, ya. Nah kalau mau racik sendiri, ini kan racikan lu belum tentu pas. Bener nggak? Ya racikan lu belum tentu pas. Jadi apa yang lu lakukan? Ya udah, satu racikan dulu. Lu coba dulu orang itu sehat nggak? Oh, kok kayaknya masih kejang-kejang ya? Apa yang salah di sini? Ya lu perbaiki dengan racikan itu. Sampai orang itu kalau minum obat lu, ya oh pas. Gitu. Nah, obat ini apakah 100% lu kasih dia pasti akan dari 100 orang yang lu kasih 100 orang langsung sembuh? Enggak kan? Ada yang sembuh, ada yang enggak. Ya, tetapi kalau lu lihat dari 100 orang, sudah di atas 50% yang sembuh, ya sudah, lu pakai aja obat itu. Nah, sama dengan setup. Kalau dalam setup lu udah lihat nih ya, oh 50% dari, lu nggak usah sempurna sampai 100%. Pokoknya setiap kali gue masuk tuh 100% is bener. Nggak ada setup seperti itu. Nggak ada holy grail seperti itu. Dia udah di atas 50% sedikit aja, udah. Udah cukup gitu loh, lu udah bisa pakai itu setup. Ya kan? Nah, nanti sembari jalan, setup lu pasti akan mulai lebih membesar winning rate-nya. Kenapa? Karena lu paham. Lu mulai memahami kapan lu menggunakan setup itu, kapan lu tidak menggunakan setup itu. Ya, kapan lu menggunakan senjata ini, kapan lu tidak boleh gunakan senjata itu. Sehingga winning rate lu pasti akan lebih tajam lagi. Ya, kalau saya boleh katakan begini, ya tutup pertemuan kita kali ini. Technical itu bukan segalanya. Fundamental bukan segalanya. Ya, itu adalah cuma teknik-teknik doang. Tetapi pemahaman lu terhadap bagaimana perilaku harga itu bekerja, bagaimana pasar ini bekerja, itu jauh lebih penting. Saat lu paham, ya, lu ngerti,
Lu nanti tahu nih, fundamental kapan lu harus pakai, technical kapan lu harus pakai. Gitu, clear ya? Ya, clear ya? Itu kurang lebih. Oke, judul bukunya. Judul buku itu sebenarnya banyak. Saya kadang-kadang udah nggak baca lagi buku-buku tentang trading, Pak. Ya ini lebih banyak sekarang lebih ke arah buku-buku tentang apa itu namanya self improvement ya, ngomongnya begitu ya. Ya jadi ya karena setup saya udah clear di situ. Ya tapi nanti kalau misalnya ada saya share. Oke, baik teman-teman itu yang lain-lain teman-teman urus sendiri ya. Masih ada Asta Internasional, mungkin dia agak di atas, teman-teman coba lihat sendiri. Kemudian ada apa lagi ya? Ada UNTR ya, UNTR itu di bawah loh, udah turun ya, kemudian habis pembagian dividen, sampai ARB berapa kali, ini lihat gapnya tuh. Upside-nya sebenarnya gede. Ya, cuman ya tinggal lu lihat katalisnya apa untuk dia nutupin upside ini, untuk nutupin gap-gap ini. Ya, tapi ya itu pokoknya intinya adalah saya nggak pengen teman-teman tergantung pada market update, market review ya. Tapi teman-teman juga bisa melakukan analisa sendiri. Kayak misalnya kemarin tuh, saya liburan sekian panjang ya. Saya dicariin banyak orang. Ya teman-teman ada yang DM kan, kok nggak upload lagi di YouTube? Bukan masalah nggak upload sih. Saya tidak bisa melakukan uploadan, ternyata apa ya masalah di itu ya teknisnya. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi ya one day bisa jadi saya benar-benar pensiun kan teman-teman minimal udah bisa tahu gitu loh bagaimana melakukan setup-setupnya kita segala macam gitu. Toh ini juga kita nggak bisa bilang menjamin 100% pasti benar gitu ya. Tetapi semakin kuat lu melakukan research, semakin kuat lu melakukan research, semakin kuat persiapan lu. Saya yakin kok pasti ada inilah profit lu pasti akan balik. Nah, ini yang juga sekalian menjawab teman-teman yang nyangkut ya, kemudian wah aku udah rugi sekian banyak, gimana cara membalikkan kerugian itu ya. Nggak bisa instan, tapi seiring dengan waktu, kalau lu mau belajar, lu mau bertumbuh, lu mau berkembang, lu mau apa ya, lu mau jadikan trading ini sebagai salah satu tempat untuk membiarkan uang lu. Ingat ya, membiarkan uang bukan tiba-tiba langsung gede ya. Dia pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini lu bisa belajar sih. Kalau lu mau masuk hari ini besok langsung untung balik modal gitu segala macam, aduh enggak deh. Ya, saya aja habis berapa lama. Ya kan? Gitu loh. Nah, cuman ya sekarang proses belajar teman-teman udah pasti beda. Udah pasti akan jauh lebih cepat. Ya, speednya udah pasti jauh lebih cepat karena rekomendasi ya dasar-dasar segala macam itu udah banyak sekali bertebaran di dunia maya itu. Kalau dulu mah jangan bilang dunia maya, cari bukunya aja harus import dari Amazon dulu. Itu beli sebulan lagi, kadang-kadang 2 bulan baru sampai. Ya udah 2 bulan baru sampai, isinya Inggris. Kita buka kamus ngeliat ini apa ya, bolak-balik. Udahlah itu masa lalu ya. Tapi sekarang sudah enggak. Oke, teman-teman ya mungkin untuk hari ini kurang lebih seperti itu ya. Ini saya sektor industri ini kira-kira menariknya apa, kemudian lu gimana bedanya, top to down analisisnya seperti apa yang harus lo lakukan. Ini harusnya lu bisa terapkan untuk yang saham-saham yang lain atau sektor-sektor yang lain juga. Ya nanti ya lu bisa analisa dong, Adi lu masih boleh masuk ke gitu. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi. Oke, saya pikir hari ini cukup dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih kalau lu mau dapat gambaran bagaimana kita mengkorek-korek top to down analisis kita ya kurang lebih kayak gitu. Ya, coba lu terapkan. Coba mulai pelan-pelan aja gitu loh. Kenapa? Karena nggak semua orang kalau kita suruh research itu langsung wah menggebu-gebu melakukan research enggak ya. Pelan-pelan aja gitu loh. Hari ini lu research satu hal, atau lu baca-baca 10 menit lah berita-berita yang ada gitu ya kayak gimana gitu. Nah, kalau lu udah mulai mendapatkan hasilnya biasanya lu akan bergerak sendiri kok. Ya, lu akan bergerak, lu akan riset sendiri gitu. Nah, biasanya kalau portofolio penuh, gue udah malas riset. Gitu loh. Ya. Oke, teman-teman ya mungkin sampai sini dulu. Nanti kita ketemu lagi nanti di hari Rabu mendatang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bikin trading plan-nya baru you trade your plan. Oke.
God bless semua. Saya izin pamit ya. Thank you.